وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى آمين يا رب العالمين. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Shaghir. Kita sudah sampai pada hadis 151. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ittaqu, takutlah kalian kepada firasatal mu'min, firasatnya orang mukmin. Fa innahu, karena sesungguhnya orang mukmin itu yang dulu melihat binurillahi azza wa jalla, dengan sinarnya Allah azza wa jalla. Hadis ini derajatnya dhaif, meskipun jalurnya banyak, tetapi semuanya dhaif, tidak saling menguatkan. Tetapi hadis ini menurut para ulama adalah mujarrah, jadi dhaif tetapi sesuai fakta, yaitu orang beriman itu karena matanya mereka jaga dari keharaman, mukmin yang sempurna maksudnya ya, maka mata hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa melihat dengan mata hatinya. Nah, maka maksudnya adalah ittaqu firasatal mukmin, hati-hatilah terhadap firasatnya orang mukmin, yaitu apa yang diketahui oleh orang mukmin yang sempurna tadi dari kita dengan mata hati dia. Contohnya bagaimana? Sayyidina Utsman ketika sedang bermajelis seperti ini, dia mengatakan akan masuk kepada majelis ini seseorang yang di matanya ada bekas zina. Kemudian masuk seseorang, kemudian dia mengatakan, perkataan Sayyidina Utsman benar. Saya tadi sebelum masuk sini saya ketemu wanita, saya pelototi wanita tadi. Nah, itu yang dimaksud bekas zina. Dan dia merasa heran. Dia bertanya kepada Sayyidina Utsman, "Awahyun ba'da Rasulillah?" Apakah ada wahyu setelah Nabi wafat? Maka Sayyidina Utsman mengatakan, ini bukan wahyu, tapi ini firasat. Nah, maka ini contoh firasat orang beriman tepat karena dia memang sinar dalam hatinya kuat, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mata hatinya terbuka, bisa melihat dari gerak-gerik seseorang atau dari perilaku seseorang bahwa dia melakukan begini, dia melakukan begitu. Contoh yang lain misalnya, apa yang dilakukan oleh, apa yang dialami oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu di dalam kitab Muwatta karya Imam Malik rahimahullahu taala. Muwatta al-Imam Malik. Nah ini Muwatta Malik. As-Suhaimun zikun, bahwasanya Sayyidina Umar itu biasanya memberikan kepada dua orang laki-laki untuk ke Irak satu unta, jadi untuk bergantian. Maka ada satu orang dari Irak, dia pengen mendapatkan 2 ekor unta supaya dia tidak bergantian dengan temannya. Maka dia mengatakan, ihmilni wa Suhaiman, tolong saya diberi tunggangan dan juga Suhaim. Nah, Suhaim ini biasanya kan nama orang. Jadi seolah-olah dia mengatakan, saya sama Suhaim minta masing-masing 1 ekor unta. Faqala lahu Umar, maaf, ihmilni wa Suhaiman, ya. Berilah saya tunggangan dengan Suhaim. Jadi seolah-olah dia bersama Suhaim, ini 2 orang, ingin mendapatkan 1 ekor unta. Tapi pengennya dia adalah supaya tidak bergantian. Nah, maka dia curang. Dia mengatakan apa? Ihmilni wa Suhaiman. Ternyata Suhaim ini bukan nama orang, tapi dia nama barang. Faqala lahu Umar sudah tahu dari firasat, dia bertanya, "Ansyadtukallah, aku tanya kepada engkau dengan nama Allah. As-Suhaimun zikun, apakah Suhaim yang kamu maksud itu adalah wadah arakmu?" Jadi dia bawa bawa arak, disebut dengan nama Suhaim. Nah, maka dia curang mengatakan kepada Sayyidina Umar, "Tolong saya dan Pak Suhaim dikasih unta untuk berdua." Padahal maksudnya nanti dia sendiri aja, karena Suhaim itu bukan orang. Nah, sehingga dia bersama Suhaim, yaitu wadah araknya tadi ditaruh di unta tadi. Faqala, maka orang ini mengatakan, "Na'am, betul ya, Suhaim memang adalah bukan nama orang tapi nama wadah arak." Nah, ini dari mana taunya seperti ini? Dari firasat. Jadi dia ngomong Suhaim mungkin sambil matanya melirik ke sana ke semari, ya, sehingga oleh Sayyidina Umar bisa dibaca. Saya ngapusi,
Ya kasyaf itu seperti itu. Jadi seseorang itu kalau jadi kuncinya gini, supaya kita bisa mempunyai firasat gimana? Supaya kita bisa memiliki firasat yang kuat. Ini para ulama memberikan satu kesimpulan dari pengalaman. Kesimpulannya apa? Saya carikan penjelasannya. Mudah-mudahan ketemu. Nah ini. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, man ghadda basarahu 'anil haram, siapa yang menundukkan pandangannya dari haram, wa kaffa nafsahu 'anis syahwat, menahan nafsunya dari syahwat, wa ammara batinahu bil muraqabah, memakmurkan batinnya dengan pengawasan dari Allah, wa ta'awwada aklal halal, membiasakan makan halal saja, lam tukhti firasatuhu, firasatnya tidak akan salah. Jadi kuncinya 4 nih. Mata dijaga, nafsu dijaga, kemudian hatinya selalu muraqabah, merasa bahwa kita sedang bersama Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selalu dalam CCTV-nya Allah. Kemudian makan dijaga jangan sampai haram. Pokoknya ada subhat dikit udah lari aja. Nah, itu sesuai pengalaman para ulama, firasatnya akan kuat. Nah, maka kasyaf-kasyaf seperti itu kalau memang orang-orangnya orang-orang yang seperti ini sifatnya, berarti betul-betul kasyaf yang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orangnya tidak seperti ini, dia kasyaf tapi nggak pernah ke masjid. Ada itu katanya begitu. Ketika ada orang datang, dia bisa nebak, ini penyakitmu penyakit ya, penyakitnya tempatnya di sini. Padahal dia nggak pernah sholat ke masjid, sholat selalu di rumah. Saya katakan itu bukan kasyaf itu, Pak. Itu setan itu. Jadi dia bawa setan. Setannya ini kan bisa masuk tubuh kan? Dalam hadis yang sahih, setan bisa masuk tubuh. Nah, setan bisa mengetahui isi dalam tubuhnya, ya masuk akal begitu. Nah, maka diberitahu oleh setannya. Oh, dia itu katanya ahli selawat. Oke lah ahli selawat, tapi nggak pernah ke masjid. Padahal ke masjid itu sesuatu kewajiban bagi laki-laki dewasa. Ini sudah menunjukkan bahwa dia itu bermasalah Islamnya. Tapi kalau tidak ada masalah Islamnya, sementara dia memiliki kasyaf seperti ini, maka insya Allah ini kasyaf yang apa? Yang dimaksud di sini firasatul mu'min. Karena ternyata dari pengalaman ahli sihir, ada seorang ahli sihir dari Sudan, kemudian tobat, dia sekarang jadi seorang syekh. Ya. Dia mengatakan pengalaman saya menjadi ahli sihir itu bahwasanya untuk mengetahui gaib, kasyaf gaib, itu setan memberikan persyaratan-persyaratan. Kemudian dia kasih contoh, persyaratannya apa? Contohnya mushaf Al-Quran taruh di WC. Nanti setan akan kasih bantuan. Kalau kamu tidak melakukan persyaratan ini, nggak akan dikasih. Teman saya dari Seragen memberitahu, ya, kalau kamu pengen mengetahui penyakit mbakmu itu apa, kemudian kamu bisa menyembuhkan, syaratnya nanti malam kamu keliling rumahmu, tapi sambil telanjang. Nah, ini syarat-syarat dari setan seperti ini. Jadi dia mengetahui sakitnya mbaknya apa sih, kemudian cara mengobatinya dengan apa sih? Nah, itu tahu memang dari setan. Jadi bukan kasyaf yang murni. Ayat 152. Ittaqu, hindarilah mahasya dubur-dubur an-nisa, para istri. Maksudnya tidak boleh mengumpuli istri dengan dimasukkan dalam dubur. Ini hadisnya derajatnya dhaif, tetapi sahih maknanya sesuai dengan hadis-hadis yang lain. Adapun perkataan bahwasanya Imam Malik mengatakan saya melakukan ini, yaitu masukkan dalam dubur terhadap budak wanita saya, dan Nafi' juga melakukannya, dan Ibnu Umar juga melakukannya, maka ini adalah perkataan yang dipalsukan atas nama Imam Malik. Imam Malik tidak mengatakan begitu. Imam Malik hanya mengatakan bahwasanya menurut Ibnu Umar bahwasanya hal itu diperbolehkan, bahwasanya memasukkan apa pada dubur istri itu diperbolehkan, tetapi itu salah paham dari Ibnu Umar. Bisa juga itu bukan salah paham dari Ibnu Umar, tetapi orang salah paham perkataannya Ibnu Umar. Salah paham menafsirkan perkataannya Ibnu Umar. Karena Ibnu Umar ada dua riwayat. Ada riwayat dari dia bahwa dia membolehkan, ada riwayat dari dia bahwasanya tidak membolehkan. Nah, maka berarti kita ambil kesimpulan wallahu alam bahwa itu mungkin salah paham orang yang mendengar perkataan Ibnu Umar. 153. Ittaqu, hindarilah hadhil madzabih. Apa itu madzabih?
yakni yang dimaksud Nabi adalah al-maharib, mihrab. Hadis sahih, belum ada derajatnya itu sendiri. Nah, mihrab ini apa maksudnya? Menurut Imam Suyuti, mihrab itu maksudnya ini yang di masjid ini, tempat khusus pengimaman ini. Nah, maka menurut beliau ini bid'ah. Sehingga teman-teman kita salafi ini, kan mereka kalau bangun masjid nggak ada mihrabnya. Bahkan dulu ada satu masjid yang dulunya ada mihrab, kemudian ikhwan-ikhwan salafi mereka menguasai masjid tersebut, mihrabnya dihancurkan, nggak pakai mihrab lagi. Kenapa? Berdasarkan hadis ini. Tapi penafsiran bahwasanya mihrab ini maksudnya seperti ini tidak benar. Karena ulama-ulama dulu, ya seperti misalnya dalam kitab Nihayah fi Gharibil Hadis, yang dimaksud maharib itu adalah sudurul majalis, bagian depan majelis. Artinya maksud hadis ini, hindarilah bagian depan majelis, jangan kamu itu suka berada di depan, suka dimuliakan, jangan begitu. Kalau kamu telat ya datang belakang, udah duduk belakang aja. Jadi maksudnya jangan sombong, jangan merasa saya harus di depan, saya meskipun terlambat saya harus di depan, enggak boleh begitu. Jadi zaman Nabi itu istilah mihrab itu di zaman Nabi artinya bukan mihrab yang kita kenal sekarang. Nah, maka ini salah tafsir. Kenapa? Karena menafsirkan hadis dengan bahasa yang tersebar pada waktu itu. Di masa Imam Suyuti bahasa yang tersebar mihrab itu ya seperti ini. Nah, ini termasuk kesalahan. Jangan menafsirkan hadis yang merupakan sabda Nabi dengan istilah kita. Sama juga ya, menafsirkan Quran dengan istilah kita, repot nanti. Kita akan mengatakan nanti di zaman Nabi Yusuf sudah ada mobil. Dalilnya surat Yusuf ayat 19, wajah datang sayyaratun mobil. Nah, ini ngawur. Sayyarah mobil itu bahasa kita. Di masa Nabi Yusuf sayyarah itu artinya bukan mobil, tapi sayyarah itu kafilah yang berjalan. Fa arsalu waridahum ba'dal dalwa. Ini contoh kecil aja ini. 154. Ittaqu, hindarilah ar-ruku'a wa sujuda, rukuk dan sujud. Maksudnya rukuklah dan sujudlah dengan sempurna, hindarilah rukuk sujud yang tidak sempurna. Fawalladzi nafsi biyadihi, ada kekurangan. Oh, atimmu, masyaallah. Makanya kok lucu gitu. Atimmu, sempurnakanlah ar-ruku'a wa sujud, rukuk dan sujud. Jangan rukuk secara salah. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi Allah, inni la arakum, sungguh aku melihat kalian min wara'i dhahri, dari belakang punggungku, idza raka'tum, jika kalian rukuk, wa idza sajadtum, dan jika kalian sujud. Hadis muttafaqun alaih. Jadi rukuk sujud ini kan salah satu tempat paling istimewa dalam salat. Taunya dari mana? Dari hadis yang lain. Rasulullah mengatakan kalau orang sedang salat, maka semua dosanya ditaruh di atas punggungnya. Ketika rukuk maka dosanya gugur, ketika sujud maka dosanya gugur. Nah, maka rukuk sujud ini termasuk satu keutamaan dalam salat. Nah, maka Nabi katakan sempurnakan. Bukan berarti rukuk sujudnya saja yang disempurnakan, tapi kalau paling intinya disempurnakan, maka yang lain-lainnya tentu saja juga disempurnakan. Kemudian ini saya bisa melihat kalian dari belakang punggungku. Ini diperselisihkan oleh para ulama dalam dua hal. Pertama, apakah maksudnya itu Nabi punya mata di punggungnya, ataukah beliau melihatnya ya dengan mata ini? Nah, sebagian ulama mengatakan itu beliau ada mata di punggungnya, tapi kecilnya itu seperti lubang jarum itu. Tapi ini pendapat yang batil, nggak ada dasarnya sama sekali. Yang benar adalah bahwa Nabi itu melihat ya dengan matanya ini. Lah, kok bisa melihat dengan matanya ini kepada orang yang di belakang? Para ulama menjawab, karena Rasulullah itu sudah dikasih sinar. Kita melihat itu kan gara-gara sinar, tahu? Ini seandainya lampu dimatikan, kita nggak bisa melihat. Jadi melihat itu karena sinar. Nah, Rasulullah itu sendiri dirinya itu sudah sinar, sehingga beliau bisa melihat depan, belakang, kanan, kiri semua kena. Bawah, atas semuanya terkena. Jadi kata-kata wara'i dhahri, belakang punggungku, itu bukan berarti hanya belakang saja yang terlihat. Kalau samping nggak terlihat, nggak begitu. Semua arah kena. Kenapa? Karena beliau adalah sinar. Dan itulah sebabnya beliau itu bisa melihat jannah neraka ketika salat kusuf. Kemudian tergambar jannah neraka di tembok. Kenapa? Beliau sudah sinar, sehingga apa-apa yang kita tidak bisa melihat karena gelap bisa terlihat oleh Nabi karena tersinar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jawaban para ulama terhadap masalah ini. Masalah yang kedua, idza raka'tum wa idza sajadtum. Aku melihat kalian di belakangku ketika rukuk dan sujud.
Nah, sebagian ulama mengatakan ini khusus ketika rukuk sujud saja. Adapun ketika kajian nggak bisa melihat yang di belakang. Nah, sebagian ulama lagi mengatakan enggak. Ini karena beliau bicara tentang rukuk sujud, beliau mengatakan rukuk sujud, tetapi beliau bisa melihat yang di belakang dalam semua kondisi. Allahu a'lam bishawab. Nanti mudah-mudahan kita ketemu dengan Nabi dalam jannah. Kita bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa yang antum maksud kita raka'tum wa idza sajadtum? Ini rukuk sujud atau gimana? Tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 15 Apa yang dimaksud Rasulullah itu punya mata buah? Mata buah. Nur buah. Napa niku? Saya enggak paham nih. Nanti tolong sampaikan tulisannya kayak apa, saya baca dulu nih. Nanti supaya saya paham. Saya belum paham nih. Apa? Ya. Menyempurnakan rukuk dan sujud itu maksudnya kita melakukan kewajiban dalam rukuk dan sujud. Apa kewajibannya? Khusyuk. Kemudian punggungnya lurus. Kemudian tumakninah. Nah, kalau yang ditanyakan tumakninah berapa? Tumakninah menurut ahli fikih adalah sekali kita membaca Subhana rabbiyal azim. Itu sudah tumakninah. Sekali, okay? Jadi minimal sekali. Mungkin ada yang bertanya, loh, bukankah dalam hadis itu katanya minimal adalah 3 kali? Okay? Dalam hadis disebutkan adna. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kalian rukuk maka hendaklah mengucapkan Subhana rabbiyal azim 3 kali. Kalau melakukan itu tamma ruku'u, rukuknya sempurna, wa dzalika adna, itu paling minim. Nah, maka jawabnya adalah ini maksudnya paling minim dari yang sempurna. Paling minim dari yang sempurna. Jadi rukuk yang sangat sempurna, ini minimnya 3. Tetapi kalau minim yang betul-betul minim, yang tanpa itu tidak sah, maka adalah tadi 1 kali. Dan hadis ini pun derajatnya dhaif menurut Syekh Al-Albani, meskipun sebagian yang lain tidak mendhaifkan. Tapi ala kulli hal tumakninah itu wajib ya menurut kita mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi mengatakan tumakninah itu tidak wajib apabila salatnya salat sunnah. Makanya orang-orang yang tarwih 7 menit 2-3 rakaat itu pakai mazhab Hanafi nih. Orang wajib tumakninah, wong salat tarwih, tarwih orang sunnah tidak wajib. Aneh mereka, mazhabnya mazhab Syafi'i tapi pakai mazhab Hanafi. Sakar dewi. 155. Atimmu sempurnakanlah as-sufufa saf-saf fa inni, karena aku ini arakum melihat kalian khalfa dhahri, di belakang punggungku. Sama ya. 156. Atimmu sempurnakanlah as-saffal muqaddam, saf yang depan. Tsumma alladhi yali, kemudian saf yang berikutnya, saf kedua. Fama kana min naqsin, maka apapun yang ada berupa kekurangan, falyakun, maka hendaklah kekurangan itu ada minas saffil muakhkhar, dari saf yang belakang. Hadis ini sahih. Jadi maksudnya saf depan harus penuh. Jangan memulai saf belakang kecuali saf depan sudah penuh. Maka jangan sampai ada yang kosong atau yang kurang kecuali saf yang paling belakang. Saf depan jangan sampai ada yang kurang kemudian saf 2 sudah isi, jangan begitu. Harus penuh dulu baru kemudian saf berikutnya. Nah, maka dari hadis ini juga kita ambil dalil bahwasanya salah orang-orang yang menganggap saf salat jenazah harus ganjil. Seandainya safnya ada 10 harus dibuat 11. Itu jelas salah. Karena di sini Nabi mengatakan famakana min naqsin, kalau ada yang kurang itu hendaklah yang kurang itu di saf yang paling belakang. Nah, sementara kalau ini safnya sudah 10 ya kan? Kemudian sudah penuh ya 10. Kemudian kita bagi 2, yang 10 ini menjadi 11. Berarti yang kurang ada 2. Saf ke 10 enggak sempurna, saf 11 ke 11 juga enggak sempurna. Ini salah jelas. Nah, memang itu satu kesalahpahaman, satu kesalahpahaman yang mungkin turun temurun ya. Sebagian kita menganggapnya itu sunnah, mengganjilkan saf salat jenazah, padahal enggak ada dalilnya sama sekali. 157. Kecuali kalau jamaahnya sedikit ya. Kalau jamaahnya sedikit maka dibagi 3 saf. Itu ada, itu para sahabat melakukannya. Jadi tujuannya itu untuk mendapatkan 3 saf, bukan untuk mendapatkan saf ganjil, salah. Karena 3 saf itu maksudnya supaya banyak.
Adapun shaf ganjil tadi sudah banyak, ngapain diganjilkan lagi. 157. Atimmu sempurnakanlah al-wudu'a wudu. Wailun celaka lil aqab bagi tumit-tumit minan nar dari sebab masuk neraka. Ini hadis ada sababnya, maka ini termasuk hadis sababi, yaitu Nabi melihat sebagian sahabat Nabi wudu sementara mereka kakinya itu ada yang tidak terkena air. Nah, maka beliau teriak-teriak, wailun lil aqab minan nar, celaka itu. Yang diancam oleh Nabi mendapatkan celaka ini ada 3. Pertama aqab, tumit. Yang kedua adalah butunil aqdam, bagian dalam dari telapak kaki. Yang ketiga adalah urqub. Urqub itu di bagian belakang dari kaki. Ini tumit kan? Nah, itu atasnya itu urqub, yang agak legor itu. Jadi maksudnya 3 tempat ini yang rata-rata sering nggak kena air. Bagian dalam dari telapak kaki ya, nggak kena air karena air kan dari atas. Kemudian aqab tumit karena belakang nggak diusap nggak kena. Nah, kemudian sama di atasnya tumit itu ada yang legok itu. Nah, itu adalah urqub. Ini hadisnya kalau mau dicari nanti pakai kata kunci lil araqib. Wailul lil araqibi minan nar. Hadis riwayat Imam Muslim. Kalau yang satunya lagi butunil aqdam. 158. Utitu saya diberikan bimaqali di dunia, kunci-kunci dunia, maksudnya kunci kekayaan dunia. Ala farasin, di atas kuda ablaq, yang warnanya ablaq. Ablaq itu adalah warna yang campur antara putih dan hitam. Ja'ani bihi Jibril, malaikat Jibril datang dengannya kepada saya. Alaihi, dia Jibril memakai qatifatun, satu qatifah selendang min sundus, dari sutra yang tipis. Ini hadisnya didhaifkan oleh Al-Albani meskipun disahihkan oleh Ibnu Hibban, Atiyah, Suyuti. Seandainya sahih, gimana ini? Malaikat Jibril kok pakai sutra? Nah, maka jawabnya adalah bahwa malaikat Jibril itu bukan manusia, sehingga tidak terkena hukum-hukum taklif yang kita terkena itu. Kita manusia wajib puasa Ramadan. Apakah malaikat Jibril wajib puasa Ramadan? Ya, kita nggak tahu. Apakah malaikat Jibril itu wajib untuk sholat 5 waktu? Ya, kita nggak tahu. Kita taunya bahwa itu kewajiban untuk kita manusia. Maka ini nggak usah dibahas. Malaikat Jibril pakai sundus, ya urusan dia. Ya. Itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dia nggak dilarang. Yang dimaksud saya diberi kunci-kunci dunia, kekayaan dunia, itu maksudnya gambarannya. Jadi isyarat bahwa Nabi nanti akan memenangkan peperangan terhadap seluruh kelompok-kelompok kafir, sehingga seluruh dunia ini di bawah genggaman kekuasaan Nabi SAW. Yang kuat dulu siapa? Persia nanti akan kalah, Romawi nanti akan kalah. Meskipun itu yang mengalahkan tidak harus Nabi, umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini maksudnya adalah kabar gembira bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti seluruh kekayaan dunia ini akan kamu pegang kuncinya, yaitu kamu mengalahkan seluruh orang-orang kafir. Itulah sebabnya di sini farasin ablaq. Kuda yang dibawa adalah kuda yang warnanya campuran antara putih dan hitam. Isyarat bahwasanya seluruh kekuasaan selain Islam di atas muka bumi ini, mau Persia, mau Romawi, mau apapun, mau Yahudi, mau Nasrani, semuanya akan kalah di bawah kekuasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 159, ini hadis palsu. Asbatukum, orang yang paling teguh di antara kalian, alas sirat, di atas sirat, yaitu jembatan di atas neraka, adalah asyaddukum, orang yang paling dahsyat di antara kalian, hubban, dalam mencintai li ahli baiti, terhadap ahlul baitku, wali ashabi, dan juga terhadap sahabat-sahabatku. Tapi hadis ini palsu nih. Tapi cinta kepada ahlul bait dan sahabat Nabi ini kewajiban kita, karena mereka adalah orang-orang yang Nabi berwasiat supaya kita mencintai dan memberikan hak mereka. 160. Jadi jangan seperti orang-orang Syiah yang sebagian mereka hanya mencintai ahlul bait, tetapi mereka membenci para sahabat Nabi SAW. Jangan juga seperti Nasibiyah. Jadi ada 2 kelompok sesat nih. Ahlu sunnah ini tengah-tengah. Kalau Syiah yang Rafidhah, mereka Syiah Rafidhah ini menghalalkan mencela sahabat Nabi SAW. Jadi cintanya hanya ahlul bait saja.
sahabat Nabi Nuh. Kalau Nasibiyah sebaliknya, mereka mencela keluarga Nabi SAW. Mencela siapa? Ali bin Abi Thalib, melaknat Ali bin Abi Thalib. Nasibi namanya. Nah, kita Ahlus Sunnah tengah-tengah. Mencela sahabat enggak, mencela Ahlul Bait enggak. Semuanya adalah wali-wali kita. Mereka adalah orang-orang yang Nabi berwasiat supaya kita menjaga hak mereka. Maka Ahlus Sunnah bukan Nasibi, bukan Syiah. Tetapi riwayatnya Nasibi dan riwayatnya Syiah dalam meriwayatkan hadis oleh Ahlus Sunnah itu masih diterima selama mereka belum sampai kepada tingkat yang tingkat yang berlebihan. Berlebihan misalnya apa? Mengkafirkan sahabat. Nah, kalau mengkafirkan sahabat sudah nggak diterima riwayatnya. Tapi kalau hanya mencela sahabat masih diterima riwayatnya selama memenuhi kriteria perawi yang thiqah. Ini adalah keyakinan kita Ahlus Sunnah. Jadi adil sekali Ahlus Sunnah ini. Kamu sesat, iya kamu sesat. Tapi riwayat hadismu kami terima. Kenapa? Kamu memenuhi syarat. Adapun kamu sesat itu urusanmu sama Allah. Kamu mencela sahabat Nabi urusanmu sama Allah. Kamu mencela Ali bin Abi Thalib Nasibiyah, maka itu urusan kamu dengan Allah. Riwayatmu kami terima. Kalau kita mau kumpulkan rawi-rawi dalam Bukhari Muslim, nanti akan kita temukan rawi-rawi yang mencela sahabat Nabi ada, mencela Utsman ada. Rawi-rawi yang mencela Ali bin Abi Thalib ada, ya. Hittan bin siapa itu, bin Hibban atau siapa itu ya, yang terkenal orang Khawarij yang mencela Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. 160. Asridu, buatlah makanan sarid walau bil ma, meskipun dengan air. Hadis ini derajatnya dhaif. Sarid itu apa? Sarid itu adalah roti yang diremuk kemudian dicampur dengan kuah. Kalau kuahnya orang Arab, untuk roti biasanya susu. Nah, ini adalah makanan yang utama di antara orang-orang Arab karena mudah untuk dimakan, kemudian mudah kenyang. Maka mirip dengan kalau di Indonesia itu bubur. Makanlah bubur, mudah dimakan, tidak menghabiskan waktu, tidak menghabiskan tenaga, tidak membuat sakit gigi. Beda kalau sate. Sate enak rasanya, tapi untungnya lorong. Enak rasanya, tapi habis itu apa? Selilitan. Enak. Kalau ini enak, bubur. Maka dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan fadilah Aisyah dibandingkan wanita yang lain seperti makanan sarid dibandingkan makanan-makanan yang lain. 161. Ithnani, dua orang, fama fawqahuma, dan di atasnya yaitu 3 dan seterusnya. Itu adalah jama'atun, itu sudah disebut jamaah. Hadis ini memang derajatnya dhaif, tetapi maknanya sahih. Ya. Artinya gini, 2 orang itu salat berjamaah sudah dapat fadilah. Dalilnya apa? Hadis yang lain. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kata kuncinya askar. Salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah. Salatnya orang satu dengan orang satu, berarti 2 orang, lebih suci, maksudnya lebih besar pahalanya daripada salatnya sendiri. Artinya apa? Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri. Tapi salat dia bersama 2 orang lebih suci daripada salatnya bersama 2 orang, bersama 1 orang. Wa ma kana aktsar, semakin banyak jamaahnya, fa huwa ahabbu ilallah, semakin dicintai oleh Allah alias semakin besar pahalanya. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Jadi salat jamaah itu meskipun secara umum lebih utama daripada salat sendiri, tetapi bertingkat-tingkat juga. Salah satu penyebabnya adalah kekhusyuan. Salah satu penyebabnya adalah terlambat atau tidak terlambat. Salah satu penyebabnya adalah saf depan atau saf belakang. Salah satu penyebabnya adalah jamaahnya banyak atau sedikit. Sama-sama salat jamaah ini sedikit saja, hanya 2 orang. Sementara di sana penuh, satu masjid penuh. Nah, makanya yang lebih afdal, lebih banyak pahalanya yang penuh. Dalilnya hadis ini sahih riwayat Abu Dawud. 162, ini hadis palsu lagi. Ithnani, ada 2 orang, la yanzurullahu ilaihima, yang Allah tidak akan melihat kepada keduanya yaumul qiyamah, nanti pada hari kiamat. Pertama adalah qati'ur rahim, orang yang memutus hubungan kerabat. Yang kedua adalah wajarusu, tetangga yang jelek. Nah, maka jangan kita menjadi tetangga yang jelek karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. 163, hadis palsu lagi.
Ithnani, dua orang, khairun min wahid, lebih baik daripada satu orang. Wa thalathatun khairun min itsnain, tiga orang lebih baik daripada dua orang. Wa arba'atun khairun min thalathah, empat orang lebih baik daripada tiga orang. Fa'alaikum bil jamaah, maka lazimilah berjamaah. Fa innallah, karena sesungguhnya Allah itu la yajma'a ummati, tidak akan mengumpulkan umatku illa ala huda, kecuali di atas petunjuk. Hadis ini disahihkan oleh Suyuti. Tapi kalau kita lihat di dalam takhrijnya Syekhul Albani, beliau mengatakan di sini maudhu, palsu. Tetapi perlu kita ketahui bahwasanya hadis ini secara umum adalah maknanya benar. Dua orang lebih baik daripada satu orang, misalnya gimana? Safar sendiri dengan dua orang, lebih baik mana? Jelas lebih baik dua orang. Thalathatun khairun min itsnain, tiga orang safar dengan dua orang, lebih baik mana? Jelas tiga orang lebih baik. Empat lebih baik daripada tiga, jelas, karena dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan khairus sahabati arba'ah, sebaik-baik persahabatan, pertemanan empat orang, maka safar empat orang lebih baik. Jadi secara umum hadis ini maknanya sahih. Alaikum bil jamaah, perintah Allah dalam Al-Qur'an. Fa innallaha la yajma'u ummati illa ala huda, Allah tidak akan mengumpulkan umatku kecuali di atas petunjuk. Nah, ini dalil bahwasanya ijma'nya umat Islam tidak akan salah. Maka dalam Islam ini kita punya tiga dalil. Quran tidak mungkin salah karena kalam Allah. Kemudian hadis Nabi tidak mungkin salah karena berdasarkan wahyu. Kemudian ijma' atau kesepakatan ulama tidak mungkin salah. Kenapa? Dijamin oleh Nabi, Allah tidak mungkin mengumpulkan umatku di atas kesesatan, kecuali pasti dikumpulkan di atas petunjuk. Jadi ini hadisnya dari sisi sanad adalah palsu, tetapi dari sisi makna adalah sahih. Kita cari hadis yang lain ya. Ala dalalah. Innallaha, sesungguhnya Allah, qad ajara ummati, sudah melindungi umatku, antajtami'a ala dalalah, untuk kumpul atau ijma' di atas kesesatan, tidak mungkin. Ini hadis riwayat Ibnu Abi Asim, derajatnya hasan. Nah, maka penilaian palsu ini dari sisi sanadnya saja, adapun dari sisi maknanya adalah sahih. Karena itu untuk menilai suatu hadis itu memang harus berhati-hati. Paling bagus kita itu hanya menilai sanadnya saja, jangan menilai hadisnya. Karena kalau kita menilai hadis, kita harus membandingkan dengan hadis-hadis yang lain. Ini sanadnya palsu, tapi isinya sesuai hadis yang lain. Nah, berarti nggak bisa kita vonis hadisnya palsu. Nah, itu harus berhati-hati. Jangan-jangan kita memvonis suatu hadis itu dhaif atau palsu, ternyata hadis yang lain semakna banyak. Nah, nggak bisa kita vonis palsu atau dhaif terhadap hadisnya, tapi hanya terhadap sanadnya. 164. Ithnani, ada dua orang, la tujawizu, yang tidak akan melewati salatuhuma, salat keduanya, ru'usahuma, kepala keduanya. Maksudnya salatnya tidak akan naik diterima oleh Allah, enggak akan. Salatnya tidak diterima oleh Allah. Yang pertama adalah abdun, seorang hamba, abaqa, yang minggat, min mawalihi, dari majikannya, hatta yarji, sampai dia pulang, baru diterima salatnya. Yang kedua, imra'atun, seorang wanita, asad, yang durhaka zaujaha, terhadap suaminya, hatta tarji, sampai dia kembali kepada ketaatan suaminya. Hadis ini derajatnya sahih. Jadi para ibu-ibu hati-hati, kalau durhaka kepada suami itu berarti kunci untuk masuk neraka. Kunci bahwasanya salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami seelek kayak apapun, semiskin-miskin apapun, dia adalah penguasa di rumah tersebut. Namanya penguasa harus ditaati. Maka istri ini jangan sombong. Saya lebih kaya dari suamiku, saya lebih cantik daripada suamiku. Gak bisa begitu. Jannatuki wa naruki, sabda Nabi kepada perempuan. Ungduri aina anti minhu, perhatikanlah wahai istri, bagaimana kamu itu terhadap suamimu, bagaimana kamu, taat atau tidak. Fa innama huwa jannatuki wa naruki, tiada lain suamimu adalah jannahmu dan nerakamu. Artinya kalau taat jannah, kalau maksiat neraka.
Jadi ini jangan dianggap ini ancaman keras saja, enggak. Ini adil. Kalau tidak taat neraka ancaman. Tapi kalau taat maka jannah, ini satu kegembiraan. Jadi istri untuk masuk jannah gampang sekali ternyata. Sudah ada pintu di samping dia, yaitu suaminya. Ini malah justru kehormatan dari Allah kepada para wanita. Wanita dimuliakan oleh Allah, digampangkan masuk jannah. Gimana masuk jannahnya? Taat sama suami, udah selesai masalah. Meskipun juga harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dalil yang lain, tapi intinya pintu masuk jannah di depan dia. Hadis 165. Isnatani, ada dua perkara finnasi di tengah-tengah manusia, huma bihim kufrun. Yang kedua perkara itu merupakan kekafiran terhadap manusia tersebut. Yaitu kalau dilakukan itu menyebabkan kekafiran. Pertama apa? At-ta'nu fil ansabi, mencela nasab. Yang kedua an-niyahatu 'alal mayyit, meratapi mayit. Hadis ini termasuk hadis-hadis ancaman. Sementara kaidahnya mengatakan hadis ancaman tidak bisa untuk memvonis pelakunya. Al-zajru syai' wal hukmu syai'un akhar. Ancaman itu adalah satu pembahasan, sementara vonis terhadap pelakunya pembahasan yang lain. Artinya gini, jangan kita mengatakan kalau ada orang melakukan ini berarti kamu kafir, enggak begitu. Ini Nabi bukan memvonis pelakunya, ini Nabi memvonis amalannya. Itsnatani, dua amalan, ya. Huma bihim kufrun, adalah amalan kekafiran. Ini yang divonis amalnya. Jadi jangan mengatakan kepada, seandainya ada orang yang kematian istrinya, kemudian kematian suaminya, kemudian meratap, ya. Kita mengatakan kamu wanita kafir, enggak boleh, ya. Haram, ya. Jadi jangan salah paham terhadap hadis ini. Ini hadis bicara tentang perbuatan, bukan tentang pelaku perbuatan. Maka harus kita bedakan antara memvonis perbuatan dengan memvonis pelakunya. Kita mengatakan kunut subuh bid'ah, silahkan kalau memang Anda meyakini kunut subuh bid'ah. Tapi jangan mengatakan orang-orang yang melakukan kunut subuh ahli bid'ah, itu salah. NU ahli bid'ah, kenapa? Kunut subuh, ngawur itu. Bid'ah itu bagi tiga. Ada bid'ah mukaffirah yang menyebabkan kafir, ada bid'ah mufassiqah yang menyebabkan fasik saja, ada yang bid'ah yang tidak menyebabkan kafir, tidak menyebabkan fasik. Contoh bid'ah yang menyebabkan kafir, misalnya orang yang mengatakan Ali Tuhan, berarti kafir. Yang mengatakan Quran berubah, berarti kafir. Yang mengatakan istri Nabi Aisyah berzina, berarti kafir. Kenapa? Menentang isi Quran, kafir. Bid'ah mufassiqah, ya rata-rata ahli bid'ah, Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabriyah, semuanya itu pelaku-pelaku bid'ah fasik, bid'ah kefasikan. Apabila bid'ahnya tidak sampai kepada tingkat kekafiran. Tapi kalau sudah sampai kepada tingkat kekafiran ya berarti bid'ah kafir. Tapi rata-rata bid'ahnya bid'ah kefasikan. Seperti misalnya mengatakan bahwasanya iman itu tidak bisa naik, tidak bisa turun. Apakah orang yang mengatakan begitu berarti kafir? Ya enggak sampai kepada tingkat itu, tapi sampai kepada fasik saja. Karena berarti dia menyamakan antara orang yang imannya baik dengan imannya yang biasa. Orang yang tatonan, yang rambutnya gondrong kalau sholat diikat, dengan orang yang soleh, ulama yang sholatnya pakai peci, pakai sorban, masuk disamakan, nggak bisa. Tapi yang ketiga adalah bid'ah yang tidak menyebabkan kafir dan tidak menyebabkan fasik, yaitu bid'ah yang khilafiyah, di mana punya dalil kuat mereka. Dan kita yang membid'ahkan juga punya dalil kuat. Kita mengatakan kunut subuh bid'ah. Dalilnya riwayat Imam Nasai, bahwasanya seorang sahabat Nabi mengatakan Abdullah bin Mughaffal, "Ai bunayya bid'ah." Wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah. Itu dalil kita, hadisnya sahih. Tapi mereka yang mengatakan kunut subuh adalah sunnah karena menganggap bahwasanya hadis kunut subuh itu sahih. Jadi hanya beda menilai saja. Imam Ahmad menilai perawinya dhaif, maka hadisnya dhaif. Imam Syafi'i mengatakan perawi hadis kunut subuh perawinya thiqah, maka hadisnya sahih. Udah, beda menilai rawi, akhirnya beda dalam menyikapi kunut subuh. Nah, ini termasuk bid'ah yang tidak mukaffirah, tidak mufassiqah. Ini harus kita paham, okay? Dan kalau kita memvonis bid'ah, itu hanya memvonis amalnya, bukan memvonis pelakunya. Kunut subuh bid'ah, tetapi kamu yang melakukan kunut subuh kamu bukan ahli bid'ah. Kenapa? Kamu meyakini itu sunnah. Ya sudah, silahkan. Sehingga jangan
dipaksa orang yang kunut subuh untuk menghentikan kunut subuhnya, enggak boleh. Sebagaimana orang yang tidak kunut subuh tidak boleh dipaksa untuk kunut subuh. Jadi misalnya ini ada imam NU di sini. Sebelum sholat subuh dia ngasih pengumuman, yang nanti tidak mau kunut subuh silahkan keluar. Enggak boleh begitu. Jamaahnya ini campuran, ada yang NU ada yang enggak. Silahkan aja mau kunut mau tidak. Yang penting sholat subuh. Nah, pengumumannya mestinya diganti. Yang tidak mau ikut sholat subuh silahkan keluar. Mestinya begitu. Yang masjid turu tok, ora oleh. Metu kan. Tapi kalau mau sholat silahkan. Mau kunut mau tidak silahkan aja, bebas. Tidak boleh kita itu menyelisih imam, betul. Tetapi maksudnya menyelisih yang tampak. Kalau menyelisih yang tidak tampak itu enggak apa-apa. Misalnya beda niat. Imamnya sholat isya, kita belum sholat maghrib, kita niatnya sholat maghrib, boleh enggak? Boleh. Karena niatnya tidak tampak, niat dalam hati. Maka menyelisih yang tidak tampak enggak apa-apa. Yang penting nanti kita sholatnya sebagai makmum ya 3 rakaat, hanya maghrib 3 rakaat. Imamnya 4 rakaat ya 4 rakaat. Nah, maka nanti setelah 3 rakaat kita dapat ya kita salat. Atau kalau kita hanya dapat 3 ya sudah, berarti malah pas. Kita masuk ke situ sudah rakaat yang kedua. Kita kira dia salat maghrib, ternyata dia salat isya karena jamaah matar. Nah, kita belum salat maghrib. Sah enggak? Sah, enggak apa-apa. Boleh menyelisih imam apabila penyelisihannya tidak tampak. Yang tidak boleh adalah menyelisih imam yang penyelisihannya tampak. Imamnya sujud kita malah rukuk, imamnya duduk kita malah berdiri. Nah, itu menyelisih imam yang tampak, enggak boleh. Tapi kalau kunut sama tidak kunut kan enggak tampak nih. Orang saya pura-pura ngangkat tangan nih dikira kunut, padahal kalau baca kunut nazilah. Imamnya kunut subuh, tapi saya baca kunut nazilah. Saya ngangkat tangan juga, dikira wakai NU ya. Nah, padahal saya kunut nazilah. Nah, maka apa? Ini sesuatu yang tidak tampak. Enggak apa-apa kita menyelisih imam. 166. Ifnani, ada 2 perkara yakrahuhuma ibnu Adam yang dibenci oleh manusia. Pertama adalah al-maut, kematian. Wal mautu, padahal kematian itu khairul lahu, lebih baik darinya, minal fitnah, daripada fitnah, yaitu dosa-dosa yang kita lakukan ini. Wa yakrahu, dan manusia benci qillatal mal, sedikitnya harta. Padahal wa qillatul mal, sedikitnya harta, aqallu, lebih sedikit, lil hisab, untuk hisabnya nanti di akhirat. Ini hadisnya diriwayatkan oleh siapa? Mahmud ibnu Labid, bukan Lubaid nih. Karena dalam kitab Situnan Nafi'ah tertulis Lubaid, itu salah. Yang benar Labid, Mahmud bin Labid. Maka kalau ada yang punya kitab Situnan Nafi'ah silahkan diubah sendiri. Labid bukan Lubaid. Hadis ini menunjukkan bahwa mati lebih baik daripada hidup apabila hidup itu berisi dengan dosa-dosa. Dan sedikit harta itu lebih baik daripada banyak harta, karena nanti hisabnya lebih gampang. Hadis ini memberitahukan kepada kita atau mengajarkan kepada kita untuk menilai segala perkara dengan nilai positif. Mati Raina, iya, itu kalau kamu melihat dari sisi dhahir. Tapi coba dilihat sisi positifnya. Saya kadang-kadang melihat orang mati, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Alhamdulillah saudaraku mati dalam kondisi muslim ahlus sunnah. Senang Pak. Coba kalau dia matinya tidak muslim, susah kita. Bayangkan dia masuk neraka gimana. Atau dia muslim tapi ahli bid'ah, muslim tapi syiah, muslim tapi khawarij, muslim tapi mu'tazilah. Padahal ahli bid'ah yang 72 kelompok itu diancam masuk neraka. Susah kita mikirnya. Kalau dia muslim ahlus sunnah, udah tenang. Insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Husnudzan aja. Apalagi kalau matinya dalam kondisi amal soleh, ngajar kemudian ditabrak mati, udah senang. Ya susah namanya kematian teman. Tapi jangan melihat sisi zahir susahnya, lihat juga sisi batinnya atau hakikinya. Dia mati dalam kondisi baik. Demikian juga miskin. Miskin ini kalau kita lihat zahirnya orang enak. Naik motor macet, aduh, sampai kajian udah rampung, susah. Naik motor, anaknya 4, kabeh melu, motornya butut, ditelok wong akeh, dibatin wong kayak kok melas meng, motornya anaknya 4 sisa, kabeh dibonceng, nggak enak. Tapi kalau melihat dari sisi hakikinya,
ya miskin itu nggak enak zahirnya, tapi nanti di akhirat orang-orang kaya masih ngantri dihisab, orang-orang miskin suruh masuk mlebu surga wis penang-penangan ning surga. Sudah ketemu bidadari surga, udah nikah sama bidadari surga, sementara yang kaya-kaya masih dihitung duitnya. Nah, pilih mana jenengan? Pilih ngantri dihitung duit, atau pilih sama bidadari surga? Nah, kalau orang pinter pasti milih kaya di dunia tetapi masuk jannah tanpa hisab. Kabeh wong pilih ngoten. Mudah-mudahan kita semuanya masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. 167. Ifnani, ada dua orang yaj'aluhumullahu, Allah menjadikan keduanya, bukan dua orang. Ifnani, ada dua perkara yu'ajjilu. Ini salah tulis lagi. Di situ yu'ajjil atau yaj'al? Ya'jil. Yu'ajjiluhumullah, Allah itu menyegerakan keduanya, maksudnya menyegerakan siksanya di dunia. Yang pertama adalah al-baghyu, zalim. Yang kedua adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Hadis ini sahih. Jadi hati-hati. Durhaka kepada orang tua itu hukumannya 2 kali. Di dunia sudah disegerakan, nanti di akhirat masih disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga zalim. Zalim sama orang. Zalim itu bisa zalim terhadap jiwa, membunuh. Zalim terhadap tubuh, memukul. Zalim terhadap harta, mengambil harta orang lain. Zalim terhadap kehormatan, menuduh, itu semuanya zalim. Zalim segala macam itu dosanya itu hukumannya disegerakan oleh Allah di dunia. Sebagian orang mungkin mengatakan, lah itu banyak orang yang menuduh tapi kok enggak mendapatkan hukuman dari Allah. Nah, ketahuilah bahwasanya hukuman itu tidak harus yang ngeri-ngeri, misalnya mati kepelindes truk, kemudian rumahnya terbakar, enggak harus begitu. Bisa saja dosa itu dihukum oleh Allah dengan tidak bisanya dia mendapatkan kekhusyuan dalam sholat, tidak bisanya dia istiqamah di dalam melakukan amal-amal saleh. Itu sudah hukuman dari Allah. Dulu kamu istiqamah, tapi karena kamu menuduh saudaramu sama muslim, maka istiqamahnya dihapus, nggak bisa istiqamah lagi. Itu udah hukuman seperti itu. Baca Quran dulu enak, sekarang nggak enak. Sehingga dulu bisa setiap hari 1 juz, sekarang nggak bisa lagi. Ya udah hukuman seperti itu. Dulu bisa istiqamah salat tahajud, sekarang nggak bisa. Mungkin karena zalim kepada orang. Ini bahaya. Zalim kepada orang, akhirnya dia dekat sama penguasa, kemudian menerima sogok dari penguasa. Yang dulu dia keras, tapi sekarang kemudian malah nempel sama penguasa. Itu sudah hukuman dari Allah seperti itu. Na'udzubillah min syarri dzalik. 168. Athibu, balaslah akhakum, saudara kalian. Yaitu kalau memberikan kebaikan kepada kita balas. Ud'u lahu bil barakah, doakan dia mendapatkan berkah. Tidak harus berkah ya, doa jazakumullahu khairan juga boleh. Fa innar rajul, karena sesungguhnya orang itu idza ukila ta'amuhu wa syuriba syarabuhu, kalau dimakan makanannya dan diminum minumannya, tsumma du'iya lahu bil barakah, kemudian didoakan berkah, fadzalika tsawabuhu minhum, maka itu adalah balasan terhadap dia dari mereka yang memakannya. Hadis ini didhaifkan oleh Albani, dihasankan oleh Suyuti. Tapi maknanya sahih, bahwasanya kalau ada orang berbuat baik sama kita balas dengan doa jazakumullahu khairan, barakallahu fiik, atau yang lainnya bebas. 169. Ijtami'u, kumpullah kalian ala ta'amikum, terhadap makanan kalian, maksudnya makan berjamaah. Wadhkuru smallah, sebutlah nama Allah, maksudnya membaca bismillah. Yubarak lakum fihi, niscaya akan diberkahi untuk kalian dalam makanan tadi. Ini hadisnya ada sebab urutnya ya. Para sahabat mengadukan kepada Nabi, kenapa kami makan kok tidak kenyang? Maka beliau ngasih solusi. Pertama, makannya jangan sendiri-sendiri. Yang kedua, bismillah, insyaallah berkah, maka kenyang. 170. Ijtanib, hindarilah al-ghadaba, marah. Maksudnya hindarilah marah adalah hindarilah perkara-perkara yang menyebabkan munculnya marah. Kalau menghindari marah nggak bisa, marah itu muncul sendiri. Nah, maka maksudnya hindarilah perkara-perkara yang menyebabkan munculnya marah. Misalnya apa? Debat itu biasanya kan berakhir dengan apa? Marah. Nggak usah debat.
Kalau diajak debat, rasa debat ya, nyoto ya bareng ya. Ambo yang muslim, aku muslim, ya, rasa debat. 171. Ijtanibu, hindarilah as-sab'a 7 al-mubiqat yang membinasakan. Ini dosa-dosa besar. Pertama, syirik kepada Allah. 2, sihir. 3, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, yaitu misalnya dia murtad atau dia berzina maka dirajam dan sebagainya tadi. Wa aklu riba, dan makan riba. Dan makan riba ini dosanya lebih ngeri daripada zina. Sehingga di sini Nabi tidak sebutkan zina, tetapi Nabi sebutkan makan riba. Wa aklu malil yatim, makan hartanya anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi, dan lari pada hari perang. Wa qadfil muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan menuduh berzina terhadap muhsanat, wanita-wanita yang baik. Al-mu'minat, yang beriman, al-ghafilat, yang lalai dari maksiat. Jadi wanita yang baik, lalai dari maksiat. Nah, ini perhatikan di sini ya. Nabi menyebutkan aklu riba, makan riba. Nabi tidak menyebutkan zina. Meskipun zina itu termasuk dosa besar, tapi disebutkannya riba dan ditinggalkannya zina. Ini satu isyarat bahwasanya riba lebih besar daripada zina. Maka jangan lupa hadis Nabi yang kata kuncinya apa? Zinyah. Dirham riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lam. 1 dirham riba dimakan padahal dia tahu. Asyaddu indallah, lebih dahsyat dosanya di hadapan Allah, min sittatin wa thalathina zanyah, daripada 36 kali berzina. 1 dirham riba dengan 36 kali zina, dosanya lebih besar riba 1 dirham. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Saya jujur, ada yang mengatakan dhaif hadis ini. Tapi hadis yang kita baca tadi menguatkan. Nabi sebutkan riba, Nabi tinggalkan zina. Wallahu a'lam bishawab. 172. Ijtanibu, hindarilah al-khamra, minuman keras. Fa innaha, karena dia itu miftahu kulli syarrin, kunci segala keburukan. Kalau orang sudah melakukan, kalau mabuk dia membunuh orang, kalau mabuk dia berzina dan seterusnya. Hadis ini dhaif sanadnya, sahih maknanya. 173. Ijtanibu, hindarilah al-wujuha, wajah. Maksudnya la tadribuha, janganlah kalian memukul wajah. Jadi menampar istri itu enggak boleh. Hadis ini derajat sanadnya dhaif tetapi maknanya sahih sesuai hadis yang lain. 174. Ijtanibu, hindarilah at-takabbur, sombong. Sombong itu 2, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Fa innal 'abda, karena sesungguhnya hamba itu la yazalu yatakabbar, tidak henti-hentinya sombong, hatta yaqul Allah Ta'ala, sampai Allah mengatakan, uktubu 'abdi hadza fil jabbarin, catatlah hambaku ini dalam kelompok para diktator. Hadis ini derajatnya juga dhaif. Tapi larangan sombong adalah sahih dari hadis-hadis yang banyak. Hadis terakhir 175. Ijtanibu, hindarilah hadhil qadurat, perkara-perkara kotor ini, perkara-perkara yang menjijikkan ya. Taqadzara, menjijikkan. Maka maksudnya ini perkara-perkara kotor yang menjijikkan. Allati nahallahu ta'ala anha, yang Allah telah melarang darinya. Maksudnya perbuatan-perbuatan dosa besar. Contohnya zina. Faman alama, maka barang siapa yang melakukan bisyai'in minha, sesuatu darinya, misalnya zina, falyastatir bisitrillah, maka hendaklah dia menutupi diri dengan tutupannya Allah. Maksudnya ketika tidak ada yang tahu, jangan dicerita-ceritakan. Jadi kalau sudah terlanjur zina, jangan mengaku-ngaku saya sudah zina, bagaimana saya tobatnya. Enggak perlu begitu. Udah, kamu jangan cerita, wal yatub ilallah, tobat saja sama Allah, selesai masalah. Fa innahu, karena sesungguhnya may yubdi, orang yang menampakkan lana kepada kami safhatahu, lembarannya, maksudnya menceritakan tentang dirinya, nuqim alaihi kitabullah, kami akan menegakkan terhadapnya kitabullah, yaitu hukumannya Allah, akan dirajam kalau dia sudah muhsan, akan dicambuk kalau dia belum muhsan. Jadi sunnahnya kalau orang sudah terlanjur melakukan dosa besar, itu jangan mencerita-ceritakan, cukup tobat kepada Allah. Apalagi zaman sekarang tidak ada Amirul Mukminin, maka tidak ada hukuman had. Kalau ada hukuman had, ya ngaku boleh. Tapi lebih baik mana? Antara ngaku dengan tidak ngaku. Lebih baik tidak ngaku. Kecuali kalau ditanya loh ya, ditanya oleh Amirul Mukminin, kamu berzina atau tidak? Ya namanya berzina yang ngaku. Tapi kalau dia tidak ada yang bertanya, nggak usah ngomong-ngomong.
Cukup tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kita baca benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahaladzim li wa lakum.